Nah, mengingat ini terus melihat pernyataan Pak Dodi yang kita akan lihat nanti tabir kelam ini akan terbuka, orang kan bertanya-tanya ini ada apa. Terus kemudian keperluan untuk melakukan tes DNA memang masih diragukan lagi. Kenapa nggak ya sudah ini legowo dijalankan bersama-sama, ataupun kalau mau dibagi, toh Pak Dodi kan juga siap dan sudah membuat museum untuk Vanessa Angel itu sendiri kan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini kalau saya boleh bilang, drama Ikatan Cinta ini kalah sama dramanya keluarga Pak Faisal dan Pak Dodi. Seharusnya dua keluarga besan ini dengan sepeninggal almarhum dan almarhumah harusnya sih bisa lebih rukun. Tapi ya bagaimana ya, memang ini sampai memancing banyak sekali orang-orang berkomentar. Dan mereka ini kayak tahu perannya. Yang satu ini melemparkan statement yang memungkinkan dan sangat berpotensi untuk digoreng. Yang lainnya ini selalu kayak nggak mau ngelempar statement dan cuma menjawab aja. Jadi kayaknya memang kalau boleh dibilang awalnya saya kalau mau jahat, ini settingan apa enggak ya? Jadi kayak semuanya tuh pas buat diperpanjang lagi, lama lagi. Padahal saya tahu ini maksudnya sama-sama baik. Yuk kita akan lihat bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kok Ikatan Cinta sampai kalah sama drama mereka berdua ini. Bahkan Leslar yang tadinya itu keajaiban tahun 2020 ini kayak ditelan bumi, benar-benar kalah sama fenomena ini tadi. Kita coba akan lihat ada apa saja di sini, karena akhirnya rumah untuk Gala ini berhasil didapatkan. Notaris juga sudah mencatat terjadi transaksi. Dan ada satu statement dari Pak Dodi yang ini seminggu sebelum hari ini itu mengatakan bahwa ini kalau dibiarkan sampai ini terjadi, kedepannya akan jadi masalah. Nah, kira-kira benar jadi masalah atau enggak? Kita akan lihat dulu dari kartu The Six of Swords. Awalnya mereka ini tampak rukun. Apa sih yang membuat ada perubahan sikap, perubahan hati, perubahan tindakan di sini? Ini adalah karena ada kesannya ini keluarga Pak Dodi ini nggak dilibatkan. Sehingga rasanya kayak, loh kok nggak dikasih tahu seperti itu. Kita kalau nonton beberapa konten, Pak Dodi ini dan keluarganya mungkin merasa seperti itu. Nah, tapi yang kita harus ketahui, sebenarnya kan untuk penggalangan dana ini yang Pak Dodi juga bilang katanya nggak suka karena kesannya meminta-minta, kesannya kayak mengemis. Ini kan yang ngadain bukan keluarga Pak Faisal juga. Ini digalang oleh salah satu sahabat Vanessa Angel. Sehingga kalaupun nggak diajak ya saya pikir akan salah kalau mengalamatkan ini kepada Pak Faisal. Dan seharusnya ya meminta diajaknya ini ke sahabat Vanessa Angel ini tadi. Tapi mungkin memang track record antara Pak Dodi dan Vanessa Angel ini membuat sahabat Vanessa Angel ini tadi merasa bahwa hal ini ya diperlukan untuk tidak mengajak, dan malah membuat permasalahan ini jadi semakin meruncing, dan polemik di antara kedua orang ini tadi dengan Gala di tengahnya ini semakin dramatis. Nah, terus apa lagi yang akan terjadi? Kita lihat. Ada yang unik saat Pak Dodi ini membandingkan ya. Seperti ya ini dua hal yang sama-sama penting tapi kayak dibandingkan di sini, bahwa membandingkan antara Mayang dan Cika yang menyanyi terus kemudian mendapatkan royalti yang nanti akan bisa disumbangkan untuk Gala juga. Dan itu lebih baik dibandingkan, lebih elegan ya dibilang, dibandingkan meminta-minta atau mengemis. Nah, tapi kalau menurut saya sih, kalian setuju nggak sih? Ini bukan mengemis, ini ada orang yang terus memberikan secara sukarela. Apakah meminta? Tidak. Donasi ini sifatnya ya karena kan kayak gini loh. Vanessa Angel, Bibi, dan Gala ini kan sudah menarik simpati terlebih dahulu. Dan saya pikir sih ini semua dilakukan adalah karena banyaknya orang yang mungkin ingin memberikan dukungan atau sumbangan ini tadi. Sehingga ya akhirnya itu diciptakan agar tidak salah. Karena ditakutkan nanti kalau ternyata ada orang-orang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan mereka dan sebagainya, malah akan salah. Sehingga agar ini nyampe ke memang yang diharapkan, mungkin ini semua akhirnya digalang. Jadi kalau menurut saya ya why not? Kenapa enggak? Ya ini dua hal yang kalau saya pikir sih nggak patut untuk diperbandingkan. Ya dua-duanya lakukan, dua-duanya malah akan menjadi lebih baik buat Gala itu sendiri. Dan perseteruan yang diawali dengan
perasaan tidak dilibatkan, perasaan banyak hal yang membuat kesal dan hal-hal yang lainnya ini tadi. Ya kalau seandainya kemarin kan saya membuatkan konten untuk Pak Dodi, sekarang saya ngomong ke Pak Faisal, Pak Faisal mohon dilibatkan nih Pak Dodi, karena beliau merasa tidak dilibatkan. Tapi kalau dikatakan seperti itu juga, pasti beliau akan mengatakan sudah mencoba untuk melibatkan pula. Dan ini semua terjadi meruncing sampai akhirnya 40 harian Vanessa Angel ini dilakukan di beberapa tempat. Nah sayangnya memang akhirnya Pak Dodi ini di setiap statementnya itu gampang banget menjawab pertanyaan oknum wartawan yang memang tujuannya untuk ya memancing, memberikan gorengan-gorengan, memancing Pak Dodi untuk memberikan hal-hal yang ini akan pantas untuk dijadikan gorengan. Kita kalau nonton Pak Dodi ini ditanya, itu kayak yang misalkan ditanya tentang donasi, terus kemudian iya kan ya Pak, ini kan jadi kayak sumbangan kan, dan Pak Dodi itu kepancing dengan itu. Kita melihat Pak Faisal saat ditanya sesuatu, dia terlihat berhati-hati sekali mengatakan banyak hal yang harus dia katakan, karena dia juga nggak mau apa yang dia katakan ini akan menjadi gorengan dan dijadikan sebuah komoditi. Tapi ya memang seakan-akan sekarang ini apapun yang dikatakan Pak Dodi itu salah, apapun yang dikatakan Pak Faisal ini selalu benar, dan inilah polarisasi yang terjadi di dalam media sosial. Lalu apalagi ya yang kita akan dapatkan dari kartu? Nah, The Page of Cups, creativity, sesuatu yang berbeda tapi juga berbeda itu belum tentu salah. Adanya anggapan bahwa minta-minta ini tidak pantas, dan keluarga Pak Dodi ini beranggapan kalau dia dan keluarga ini masih mampu untuk membiayai gala dan menanggung kehidupannya. Tapi kembali lagi, ini kan era sosial media ya Pak ya, jadi di era sekarang ini tadi kita nggak bisa menghalangi orang-orang yang merasa ikut memiliki sayang dan perhatian untuk memberikan apapun yang mereka itu berikan. Nah ini pun terjadi nggak cuma pada gala, ada banyak kasus yang lain dan mereka ini nggak bisa nolak. Kalaupun ternyata dukungan ini muncul, ya terimalah itu sebagai hal yang positif. Kita tidak bisa berpikir seperti zaman dahulu dengan kondisi yang sekarang ini. Dimana kalau kita lihat kemarin seperti waktu Lesti dan Rizky Bilar dipertemukan, dianggap mereka berdua ini ditinggalkan menikah oleh kekasihnya, terus akhirnya mereka ini bersama dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tergiring oleh netizen dan nggak bisa dibendung lagi. Sehingga kalau memang ini terjadi, ya Gala pun nggak meminta, Fuji mungkin di sini nggak meminta juga, keluarga Pak Faisal nggak meminta, dan harusnya sebenarnya ya Pak Dodi di sini udah play along aja, ikutin saja karena ini adalah sesuatu yang toh juga baik untuk Gala itu sendiri. Nah, apalagi yang dilihat dari sini? Oh iya, adanya satu hal yang terus ini merasa nggak diajak, merasa nggak ngajak, tapi ada satu ungkapan yang saat Dedi ini tadi didatangi oleh 2 orang utusan Pak Faisal, kalau saya nggak salah dengar ya, ini beliau ini menolak. Nah kalau menurut saya kembali lagi permasalahannya ya komunikasi, dan bagaimana tujuan utama ini teralihkan oleh sesuatu yang terbangun, dan ini drama sebenarnya itu diciptakan oleh ya saya bilang ya netizen ya, tapi kenapa mereka ini akhirnya terikut oleh itu tadi? Apakah tidak ada yang akhirnya bisa memediasi, mempertemukan mereka dan menghindarkan semua hal ini dari drama yang semakin pelik seperti saat ini? Nah, kita coba akan lihat lagi di sini apa. Nah, oke. Ada satu masalah yang dibilang akan muncul jika hal ini terjadi, jika akhirnya donasi rumah ini terjadi, itu dikatakan oleh Pak Dodi. Nah benarkah akan ada masalah? Saya pikir sih memang masalah itu berpotensi ada, karena orang-orang pasti akan bertanya, nanti rumah ini memang rumahnya Gala tapi kenapa ditempati oleh orang lain, hak miliknya seperti apa, dan sebagainya. Takutnya ada penguasaan oleh orang-orang yang tidak diberikan mandat di sini. Tapi memang hal ini akhirnya berusaha untuk dihilangkan dengan cara ya Marissa Ica ya, itu akhirnya memutuskan, karena dia ini yang menggalang donasi itu tadi, untuk mengatasnamakan rumah ini tadi atas nama yayasan Bisa Bersama Gala yang sudah dibuat 2 minggu sejak kecelakaan yang naas yang menewaskan Vanessa dan Bibi ini terjadi. Sehingga jika ini yang terjadi, maka diharapkan rumah yang diatasnamakan yayasan ini nggak disalahgunakan. Betul nanti yang menempati Gala, tapi karena Gala mungkin di sini belum mengerti tentang haknya, tentang apa itu artinya aset dan kepemilikan, maka memang ini adalah pilihan yang tepat. Walaupun dia ini mengatakan kalau dari dukungan netizen, mereka semua pengen ini semua atas nama Pak Faisal pribadi. Tapi ya di sini kita melihat bahwa sebenarnya kalau permasalahan ini disikapi sebagai sebuah solusi, permasalahan itu sendiri sebenarnya tidak pernah akan ada. Dan coba lihat lagi. Oke. Bahwa nggak cuman rumah, tapi
kebutuhan-kebutuhan Gala dan kasih sayang yang diberikan ini tadi, saya pikir sih itu nggak akan bisa selesai cuman hanya dengan rumah. Mengingat itu akhirnya uang yang terkumpul ini dari 2,7 itu sekitar 400 jutanya ini disimpan di dalam dana yayasan yang rencananya akan dipergunakan untuk pendidikan, kehidupan setiap hari, dan apa yang dibutuhkan oleh Gala Sky ini tadi. Sehingga kalau saya bilang di sini, ini adalah satu hal yang sesuai dengan ramalan saya kemarin yang menasehati untuk jangan dipergunakan semuanya. Karena saya pikir rumah ini hanya satu di antara banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh Gala Sky. Nah, terus apa lagi sih yang akan dilihat? Oke. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya saat kita itu bertanya kepada orang lain, maka belum tentu pendapat orang lain itu tepat. Maka kita harus bisa memilah-milah. Tapi yang paling penting seperti tadi saya bilang, jangan membuat masalah ini muncul. Jadi kalau ada masalah, temukan solusinya. Jangan buat solusi ini menjadi masalah baru. Karena memang ada beberapa orang yang akan selalu there will be always problem for every solution. Padahal seharusnya kan there will be solution for every problems. Nah, mengingat ini terus melihat pernyataan Pak Dodi yang kita akan lihat nanti tabir kelam ini akan terbuka. Orang kan bertanya-tanya ini ada apa? Terus kemudian keperluan untuk melakukan tes DNA memang masih diragukan lagi. Kenapa nggak ya sudah ini legowo dijalankan bersama-sama? Ataupun kalau mau dibagi, toh Pak Dodi kan juga siap dan sudah membuat museum untuk Vanessa Angel itu sendiri kan. Jadi apalagi yang bisa kita dapat di sini adalah bahwa ini semua itu terjadi karena netizen. Membendung netizen ini sama seperti kita berusaha untuk menghalangi tsunami dan kita hanya manusia dengan dua tangan kita. Sehingga kalau menurut saya Pak Dodi udahlah play along aja Pak, ikutin ini dulu aja. Jangan, maksudnya cobalah, sudahlah ini semua ini harus diakhiri. Kalaupun memang harus diselesaikan, coba pikirkan apakah memang harus diangkat ke media atau tidak. Karena dengan seperti ini, saya tetap melihat bahwa yang paling dirugikan adalah Gala Sky. Saat dia nanti tumbuh dewasa, belum dewasa aja dia mengerti sosial media dan menggali akan ini semua, saya pikir dia pasti akan memiliki perkembangan jiwa yang juga nggak akan sehat jika melihat apa yang saat ini terjadi dan bagaimana konflik yang muncul hanya karena dia yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan kalaupun ternyata mengungsikan Gala ke satu tempat di mana dia tidak mengetahui, itu juga nggak mungkin karena itu ada di internet. Bahkan kalaupun saya, kalian semua, kita semua yang saat ini di bumi ini meninggal dunia, ini konten-konten yang kita buat ini akan terus ada selamanya, selama internet itu ada. Maka daripada itu saya pikir di sini sudahlah damai, yuk selesaikan. Toh ini kan satu hal yang baik dan coba mengarahkan ini semua ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kita coba lihat dari kartu ini yang terakhir itu apa? Jangan dengarkan omongan orang yang mengarahkan ini semua jadi permasalahan. Karena pasti ada banyak orang di sekitar kita yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sedangkan kita sendiri kepentingannya hanya satu, adalah cinta. Nah, jika ini memang dimulai dari cinta, kenapa kita tidak meneruskan ini dengan cinta? Dan saya pikir kisah tentang Gala, Vanessa Angel, Bibi, dan perseteruan antara Pak Dodi dan Pak Faisal ini mungkin adalah satu dinamika wajar sebagai sesama manusia. Tapi harapan saya adalah ini semua akan berakhir dengan satu kata cinta, agar di masa depan nanti jika Gala melihat ini semua, dia akan bisa merasakan bahwa kedua belah pihak ini memperjuangkan dan semuanya akan berakhir dengan cinta untuk dirinya. Ini yang bisa saya bacakan. Terima kasih untuk kalian semua yang memiliki permasalahan yang sama dan ingin dibacakan kartunya. Hubungi nomor di bawah sini. Tetap jaga kesehatan kalian dan hati-hati, karena liburan Nataru ini bukanlah liburan untuk merayakan bagaimana kita semua sudah terbebas dari pandemi. Ingat, pandemi masih ada, dan jaga kalian semua dan keluarga, serta sampai jumpa di konten berikutnya.